Sebuah penyakit yang sebetulnya tidak mematikan, tapi banyak orang mati karena penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sebetulnya tidak mematikan, tapi banyak orang mati karena penyakit ini. Penyakit apakah ini? Asam urat. Nah, penyakit asam urat ini, kalau kita dengar istilah ini sudah identik dengan orang tua. Jadi orang tua asam urat ya orang tua. Tapi ternyata ada jurnal penelitian dari salah satu universitas di Indonesia yang menyatakan asam urat tidak hanya dapat diderita oleh orang tua. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah menderita penyakit asam urat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih sebetulnya asam urat ini? Jadi asam urat ini merupakan senyawa ya, turunan dari purina yang harusnya keluar dari tubuh, tapi ini malah mengendap di dalam tubuh. Kemudian apa? Ketika mengendap di dalam tubuh, terjadi inflamasi, pembengkakan. Dan setelah terjadi pembengkakan, maka terjadilah rasa sakit. Jadi penyakit asam urat ini penyakit yang sebetulnya bukan hadir di saat itu saja, tapi penyakit dari hasil manifestasi pola hidup kita. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba diponis menderita asam urat hari itu, kemudian penyakit itu datang hari itu, tidak. Karena asam urat ini bukan penyakit bisul, ya, tapi asam urat ini penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup. Ya, bahkan dalam dunia medis sendiri dikatakan bahwasanya 30% asam urat itu didapatkan dari genetik. Tapi jangan berpikir gini, orang tua kita asam urat, wah kita asam urat, ya udah pasrah saja. Bukan, tapi genetik yang disampaikan ini adalah apa? Habit daripada orang tua yang kemudian ditiru oleh anak-anaknya. Misalnya orang tuanya ini senang sekali makan soto babat. Ya, anaknya melihat, kemudian besoknya mencoba, dan akhirnya anaknya juga mengikuti pola hidup orang tuanya. Jadi penyakit yang disebut dengan genetik itu faktornya hanya sekitar 30%. Sisanya kembali lagi ke pola hidup kita sendiri. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Penyakit memiliki peta perjalanan penyakit. Seseorang didiagnosa sebuah penyakit itu bukan berarti datang dalam waktu seketika, tapi memang sudah menjadi rangkaian. Sama halnya dengan asam urat. Asam urat itu terjadi berdasarkan pola hidup sebelumnya, mungkin 10 sampai dengan 15 tahun, atau bahkan sekarang 5 tahun saja sudah bisa menjadikan seseorang menderita asam urat. Banyak mengkonsumsi daging-dagingan, ya, termasuk di dalamnya jeroan, ya. Kemudian lagi di dalamnya itu apa? Lemak-lemak. Nah, itu mau tidak mau bisa mengakibatkan kita menderita asam urat. Harusnya proses sekresi itu keluar lewat urin. Tapi karena tubuh kita metabolismenya sudah tidak bagus, maka terjadilah asam urat. Apa yang mengakibatkan seseorang menderita asam urat? Tadi dari faktor pola hidup, makanan. 3P balik lagi, pola hidup, pola makan, pola pikir. Dan penelitian terbaru juga mengatakan bahwasanya stres berlebih juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya asam urat. Bahkan yang tidak kalah unik, ternyata kadar gula darah yang tinggi pun menjadi asam urat. Kok bisa, Kang? Ya, karena salah satu ciri orang menderita gula darah tinggi atau diabetes, atau biasa kita sebut dengan kencing manis, adalah sering buang air kecil. Kenapa sering buang air kecil? Karena kandungan gula yang berlebih di darah ini berusaha dibuang lewat air seni. Nah, kemudian apalagi? Makanan-makanan yang tinggi nilai purinnya. Jeroan. Tapi saya tidak setuju ya kalau berpemikiran sayur-sayuran itu mengakibatkan asam urat. Sayur-sayuran dikonsumsi pada waktu yang tepat ya, dengan olah tubuh yang tepat, itu akan jadi nutrisi yang bagus untuk tubuh. Maka masuk dalam kategori gizi seimbang. Tapi ketika tubuh kita metabolisme sudah tidak baik, jangankan sayuran, air putih masuk ke dalam aja ya juga akan jadi masalah gitu. Karena apa ya? Metabolisme tubuhnya tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, perilaku hidup. Jadi perilaku hidup itu nyangkut dari mulai tadi. Bagaimana cara berpikir yang baik, kemudian selalu berpikir positif, dan lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian, solusi apa yang bisa kita lakukan ketika kita, saudara kita, atau klien kita yang menderita asam urat tinggi ini? Yang pertama adalah perbanyak konsumsi air putih. Yang kedua, makan makanan yang bernutrisi. Yang ketiga, menghindari makanan yang tinggi purin. Dan yang keempat, konsumsi herbal. Karena fungsi herbal adalah untuk meregenerasi sel.
Kemudian yang pertama, perbanyak konsumsi air putih. Tubuh kita ini 70% terdiri dari cairan. Semua yang ada di tubuh kita isinya cairan. Bahkan manusia dewasa ini memiliki darah 5 liter. Kebayang nggak? Isinya itu 5 liter darah. 5 liter darah bukan sel darah merah semua, tapi 55%-nya itu berisi cairan. Sisanya sel darah merah dan sel darah putih. Intinya semua tubuh kita ini terdiri dari cairan. Otak kita terlindungi oleh cairan. Maka asupan cairan ke dalam tubuh ini sangat dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme tubuh. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat salah satu iklan ya yang menyatakan orang sulit untuk berpikir itu karena apa? Kekurangan cairan. Dan memang ternyata benar, tubuh kita membutuhkan asupan cairan yang sangat luar biasa. Paling tidak kita membutuhkan sekitar 2 liter dalam satu hari. Ingat, asupan cairan diseimbangkan dengan aktivitas fisik. Jadi jangan berpikir ketika kita diam kita harus minum 2 liter, ketika kita bergerak harus minum 2 liter. Semua ada standarnya. Kemudian yang kedua adalah asupan makanan yang bernutrisi. Dari sekarang, karena ini penyakitnya degeneratif diakibatkan oleh pola hidup, maka dari sekarang kita harus bisa maintenance. Makanan apa aja sih yang benar masuk dalam ke tubuh kita? Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu makanan yang memiliki gizi seimbang. Dari mana kita mengetahui gizi seimbang? Paling tidak kita buatkan diagramnya. 40% ya, makanan itu terdiri sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Kemudian 20% itu karbo. Sisanya itu masuk ke protein. Kalau sudah seimbang ada di dalam tubuh kita, maka metabolisme tubuh kita ini dapat menyerap sumber energi dari makanan yang kita konsumsi. Tapi saat ini kan yang terjadi kita makan banyak makanan yang karbo, lauknya karbo. Makan mie pakai nasi gitu kan, tambahin kerupuk, karbo. Nah, itu masuk ke dalam tubuh akan jadi PR untuk tubuh supaya dapat dicerna. Kemudian tidak lupa hindari makanan yang tinggi purin. Yang tinggi purin itu banyak didapat dari apa? Daging-dagingan. Pokoknya usahakan ketika sudah didiagnosa menderita asam urat, di stop lah daging-dagingannya. Bisa beralih ke ikan kok proteinnya. Apalagi yang masih hobi makan jeroan, wah siap-siap. Jeroan itu masuk langsung tuh bisa mengakibatkan tinggi nilai purin. Kemudian tidak lupa yang paling akhir yang harus betul-betul kita jadikan budaya, habit atau kebiasaan dan mengkonsumsi herbal. Karena herbal ini fungsinya untuk meregenerasi sel. Ketika selnya ini diregenerasi, ya, membuat metabolisme tubuh kita ini akan dengan mudah menyerap sel-sel yang ada. Ya, herbal apa yang bisa digunakan untuk kasus asam urat ini? Yang pertama adalah habat. Habat egg in one, jadi habat yang memiliki 8 campuran komposisi herbal. Di dalamnya ada bawang putih, kemudian ada kayu manis, ya, kemudian juga ada propolis, dan penunjangnya kita bisa gunakan NutriClay. NutriClay ini fungsinya untuk nutrisi lambung ya, untuk melancarkan pencernaan. Jadi dalam analogi peta perjalanan penyakit, di mana pencernaannya sudah lancar, sudah baik, maka metabolismenya akan mengikuti daripada sistem pencernaan tersebut. Jadi ingat, perbaiki pola hidup, kemudian perbaiki pola makan, dan hindari stres. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.